surat-surat yang di dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Tasbih itu artinya apa? Mensucikan Allah. Semuanya ada berapa? Ada 7. Pertama surat 17, yaitu surat Al-Isra. Ingat-ingat. Diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yaitu mensucikan Allah yang Allah telah mengisrokan hambanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua, surat yang diawali dengan tasbih itu surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57. Yo baca. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya bertasbih, mensucikan, tidak mensekutukan Allah. Selanjutnya surat ke-59, yaitu surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Terus nomor ke berapa? 5 Al-Jumu'ah. Surat As-Saff. 1 surat Al-Isra, 2 surat Al-Hadid, 3 surat Al-Hasyr. Sekarang nomor keempat, surat As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Terus nomor kelima surat Al-Jum'ah, surat ke-62. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Terus surat ke-64, yaitu surat At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus surat ke-87, surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini 7 surat, ini jangan dilupa lagi. 7 surat ini diawali dalam Al-Quran dengan pembacaan tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan. Mensucikan Allah dari apa? Dari apa? Dari apa-apa yang disifati oleh manusia, yaitu disekutukan. Udah tuh di surat 52 ayat 43. Atur ayat 43, suci dari apa? Amlahum ilahun ghairullah, ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kebanyakan persekutuan syirik. Berarti bertasbih itu adalah upaya bagaimana caranya supaya memang kita tidak melakukan syirik, seperti menduakan Allah, seperti dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada 3. Tuhan 3. Makanya kan di surat Al-Ikhlas
lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan, juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Atau di surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama mirip dengan Allah. Nah, upaya-upaya syirik itu dibersihkan dengan tasbih. Ingat nih, ini berbahaya nih. Masalahnya syirik itu adalah dosa yang tidak mungkin kalau terbawa mati itu. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan syirik adalah orang yang pasti bakal kekal selama-lamanya dalam neraka. Di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau disebut dengan syirik. Yang bisa diampuni yaitu dosa-dosa yang selain daripada syirik. Makanya ini termasuk sab'ul mubiqat atau disebut kabair, dosa-dosa yang besar yang jika seandainya terbawa mati, Allah berjanji, Allah mengancam dengan harga mati, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika dia disyirikan, jika dia disekutukan. Kalau dosa-dosa yang lain masih bisa diampuni. Contoh sederhananya, kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita menikmati apa saja di alam ini. Siapa tuh semuanya yang memberi rezeki? Allah. Semuanya tuh memberi rezeki Allah. Di surat 51 kemarin sudah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ada? Sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat 58. Sesungguhnya Allah dia pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat 51 ayat 58. Allah yang memberi rizki itu. Jika seorang karyawan yang memberi rizki bukan bosnya. Jika seorang anak yang memberi rezeki bukan ayah atau ibunya, itu siapa? Allah. Jika seandainya jadi sebuah keyakinan kita bisa makan, itu karena diberi oleh orang dapur, bagian DPU ya. Kita bisa makan karena dibiayai oleh orang tua. Ingat, kalau itu terbawa jadi sebuah keyakinan artinya mutlak tuh. Bahwa manusialah yang memberikan rezeki kepada kita, maka itu bisa terjatuh hukum syirik. Berarti kita tidak mungkin akan diampuni Allah kalau seandainya tidak bertaubat. Jika seandainya dosa ini terbawa mati, ya innalillahi. Syirik besar. Syirik besar. Kalau syirik kecil itu kan semacam itu riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang bahwa kita melakukan kebaikan. Ini syirik besar. Di surat An-Najm, di surat An-Najm ayat 43, ingat perhatikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan orang bisa tertawa tuh. Tertawa saja itu Allah tuh yang membuat kita ada kan tertawa. Wa abka, ada anak kecil menangis. Siapa tuh yang membuat menangis tuh? Allah. Itu Allah yang membuat tertawa karena memang senang yang membuat kita menangis atau anak kecil menangis. Itu Allah tuh yang menciptakan semuanya. Ini Allah menyatakan. Ayat 44-nya, wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Lah, berarti dialah Allah yang mematikan.
Bukan pesawat Sriwijaya tuh yang jatuh yang mematikan. Bukan pilot tuh. Tapi yang mematikan adalah Allah. Itu hanya syariat saja. Itu hanya urutan takdir yang dibuat oleh Allah. Toh kalau seandainya memang jam 7 itu mesti mati, mau jatuh dari pesawat, mau dia sedang baring, kalau memang catatan daripada Allah itu mesti harus mati, itu mati. Di jam tertentu. Di jam yang sudah ditentukan oleh Allah. 45. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Allah lah yang memastikan, yang menentukan ini ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Itu siapa tuh yang menciptakan? Min nutfatin idza tumna dan seterusnya. Nah ini mesti harus kita diperbaiki. Ini masalahnya apa? Ini adalah inti akidah. Ini permasalahan bukan permasalahan yang kecil. Ini adalah permasalahan yang besar. Permasalahan yang hubungannya itu dengan kekal dan tidak kekalnya di neraka. Satu lagi. Di surat ke-26. Surat Asy-Syu'ara. Ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu Allah maksudnya yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang membuat kita bisa sholat, Allah lah yang membuat kita bisa belajar. Bukan hanya mutlak atas kemauan kita atau kemauan orang tua kita. Kalau seandainya tanpa Allah yang memberikan petunjuk, itu nggak bakalan bisa. 79-nya walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Siapa yang memberi makan? Allah. Siapa yang memberi minum? Allah. Jika seandainya sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Bukan obat tuh. Kalau seandainya kita kurang sehat, sakit, terus kita minum obat, tiba-tiba sehat. Kenapa sehat ya? Wow, minum obat sehat deh. Maka dengan seketika kalau itu dijadikan sebuah akidah, keyakinan bahwa sehat itu dengan obat tertentu, maka dia jatuh syirik dan dosanya pahala amal yang sudah dilakukan, mau sholatnya, mau ngajinya, mau apa itu seluruhnya hancur. Kalau seandainya dia taubat lagi, berawal dari Islam, itu setara awal lagi. Yang sudah, angus. Karena dosa syirik itu akan menghapuskan seluruh amal-amal yang sudah kita kerjakan. Awas itu, makanya hati-hati. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang mematikan aku, kemudian yang menghidupkan aku. Dan seterusnya. Nah itu makanya kita perhatikan 7 surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan tasbih. Artinya kita sedang dididik, sedang diinformasikan oleh Allah, sedang diarahkan bahwa kita semuanya tidak boleh melakukan syirik. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Makanya cobalah udah sholat, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Berikutnya kan ada zikir-zikir subhanallah dulu kan 33. Subhanallah 33. Terus alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar, ada yang 33, ada yang 34. Ada yang hitungannya 10-10 masing-masing, ada yang hitungannya 25-25. Ada yang hitungannya 33. Allahu Akbarnya 34. Gimana? Iya, subhanallah itu kita sedang membersihkan hati kita tuh. Kalau kita ngapal terus hafal. Kenapa hafal? Otak saya pinter dong. Jenius dong. Syirik tuh. Syirik. Siapa tuh yang memberi ilmu? Allah yang memberi ilmu.
Nah ini pas kebetulan kita tengah di surat Al-Hadid dan diawali dengan tasbih, kesini bersederet lagi yang diawali dengan tasbih. Itu kita ini adalah upaya pembersihan. Bahkan dalam kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, itu la ilaha dulu, tidak ada ilah, tidak ada ilah. Artinya apa? Syirik itu Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhan selain daripada Allah itu dibuang, baru ditanamkanlah Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah-ilah selain daripada Allah, nol. Illallah kecuali Allah saja.